Para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, dari sini ya, makanya para ulama membagi bahwa zikir itu nantinya ada yang pertama adalah zikir mutlak, yang kedua adalah zikir muqayyad. Ya. Zikir mutlak ini yang tadi ayat-ayatnya itu Al-Ahzab 35, Al-Ahzab 41, hadis Nabi Sahih Muslim 852. Sedangkan zikir muqayyad, zikir yang dia tertentu bilangannya dari Nabi. Ya, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya zikir habis sholat, kemudian yaitu zikir habis sholat, kemudian istighfar setiap hari paling tidak 70 sampai 100 kali, ya. Kemudian apalagi diantaranya bacaan-bacaan ruqyah dari Nabi sebelum tidur. Dalam hadis Bukhari, Nabi kalau sebelum tidur beliau membaca Qul hu falak annas 3 kali, sebelumnya ditiupkan diinikan. Itu bacanya jangan 5 kali berarti. Kalau mau baca lebih, diniatkan bukan mengamalkan hadis itu, tapi mengamalkan zikir mutlak. Jadi kalau kita mau tidur, mengamalkan bacaan zikir Al-Qur'an, zikir dengan Al-Qur'an, itu zikirnya zikir muqayyad yang tertentu. Jadi bacanya Qul hu 3 kali, tiup. Sebelumnya ditiup dulu, diusapkan, tiup lagi, ya, 3 kali diusapkan. Maksudnya dibaca, ya, pertama ditiupkan, kemudian baca Qul huwallahu ahad Allahus samad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas, diusapkan sampai 3 kali. Itu berarti muqayyad namanya. Hah? Niatnya lakukan aja. Ya, untuk penjagaan diri kita setiap malam mau tidur. Itu hadis Bukhari, termasuk Nabi ajarkan seperti itu. Nah, hadirin, kemudian dari masalah zikir ini ada yang pertama zikir habis sholat. Ya, ini memang sudah menjadi perbedaan pendapat. Ada yang dikeraskan, ada yang jahar, ya, atau dikeraskan. Tapi keraskannya ini bukan yang teriak-teriak, dikeraskan suara yang diangkat sedikit begitu. Yang kedua ada yang khafi atau dilirihkan, dipelankan. Ini kedua-duanya diamalkan. Bukan masalah yang satu bid'ah, yang satu ini. Jadi kalau pembahasan masalah agama, bentar-bentar ini bid'ah, ini salah. Loh, Anda tidak buka kitab-kitab yang lain kah? Satu kitab aja kita buka, diuraikan sudah cukup itu. Ini ada yang berpendapat begini, ada yang berpendapat begini. Nah, untuk nanti pengamalannya terserah dari umat ini. Baik, contohnya begini. Zikir habis sholat, jadi yang dijaharkan kita bahas yang zikir habis sholat dulu. Zikir habis sholat, hadirin, ya, dalil ulama yang menyatakan sunnah ataupun hukumnya jaiz zikir habis sholat dikeraskan, jahar gitu ya. Ini dalam riwayat Imam Bukhari. Kurang lebih nomornya berapa itu? Nih, coba kita buka. Dari sahabatnya Abdullah bin Abbas. Beliau katakan raf'as sauti. Nanti untuk yang tidak dikeraskan suaranya dari hadis ini juga dengan alasan-alasan. Coba kita buka. Kok kurang anaknya. Keluarnya yang lain sebentar. Nih. Ya, nomornya 805. Nabi bersabda, Abdullah bin Abbas berkata,
Abdullah bin Abbas termasuk menempati ranking nomor 5 ya dalam penghafalan hadis. Hafalannya nggak sampai 2000 tapi 1000 sekian lah, 1100 berapa begitu. Baik, hadirin, beliau berkata, anna raf'as sauti, sesungguhnya mengeraskan suara, mengangkat suara, bidzikri, dalam berzikir, hina yansarifun nas minal maktubah, ketika para sahabat Nabi selesai sholat 5 waktu. Ini habis sholat ya, ketika para sahabat selesai dari maktubah, sholat 5 waktu. Jadi mengangkat suara, mengeraskan suara pada zaman sahabat, karena setelah sahabat selesai sholat, karena ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dilakukan pada zaman Nabi masih hidup. Yang menyatakan enggak ada zikir, yang menyatakan tidak berzikir habis sholat dengan suara keras, pakai hadis ini juga. Cuma pemahamannya begini, Nabi mengeraskan suaranya dalam rangka mengajarkan para sahabat. Setelah itu sahabat sudah mengerti dalilnya, tidak dikeraskan lagi. Ya itu kan tetap dari ulama, bukan secara gamblang dari hadis ini. Makanya terjadi perbedaan pendapat. Baik, contohnya kita buka. Penjelasan hadis Bukhari yang terbaik adalah karya Al-Hafidh Al-Allama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kitabnya Fathul Bari, bisa ada yang 16 jilid itu. Penjelas kitab sahih terbaik, penjelas kitab sahih Bukhari terbaik adalah kitabnya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau sebutkan perbedaannya di situ. Bahkan Imam Malik katakan zikir habis sholat dikeraskan bid'ah. Ada itu. Tetapi konsumsi perkataan Imam Malik bukan untuk menyerang orang lain dengan menyatakan ini yang betul saja bid'ah, yang ini salah. Loh, ada ulama juga, bahkan Imam Ibnu Hajar katakan yang mengatakan suaranya dikeraskan itu pendapat mayoritas. Coba kita buka. Mau dibuka, Mas? Antum tampaknya bersedih kenapa? Baru tanggal 22 ya. Kita buka hadirin dalam Fathul Barinya. Nih, penjelasan hadis tadi. Jadi jelaskan, kalau saya lebih condong yang di masjid habis sholat zikirnya tidak dikeraskan, monggo. Yang mau mengeraskan dengan suara yang tidak berlebihan, maksudnya dengan suara yang syahdu, astagfirullah, astagfirullah. Kalau saya sih dengan santri-santri, karena nggak ada yang lain komunitas kita keraskan. Karena dengan mengeraskan itu hati lebih khusyuk. Contohnya kalau kita menghafal Quran, ya, Anda menghafal Quran nggak dikeraskan, susah masuknya. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Diulang lagi. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Coba sekarang Anda ngapalnya diam, Pak. Susah. Jadi ketika mengeraskan suara itu dengan berzikir, kekhusyuan itu lebih kuat. Hati lebih kuat untuk menepiskan daripada godaan-godaan perasaan, godaan-godaan setan yang masuk dalam hati kita. Ya. Tapi kalau ada orang yang sudah mampu berzikir, yang dia maksudnya dengan tanpa dikeraskan dia, silakan saja. Baik, kita lihat nih penjelasan hadis ini dari Syekhul Islam Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ini dia nih jebolan Al-Azhar nih. Memang dari zaman dulu Al-Azhar melahirkan ulama-ulama terhebat. Ini ulama yang gak ada tanding, Pak. Hafal 1 juta hadis. Jebolan Al-Azhar, Al-Azhar Syarif mereka ini. Jadi tahun segitu udah ada Pak Al-Azhar. Tahun 800-an Hijriah. 800-900 Hijriah. Baik. Kata beliau, kok yang ini? Ini kan hadisnya yang kita bahas tadi. Para sahabat mengangkat suara setelah sholat kana ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasul. Penjelasannya coba lihat.
Wa fihi dalilun, kata beliau, hadis Bukhari tadi 805 dalilun, sebagai dalil ala jawazil jahri, dalam rangka bolehnya al-jahr. Apa arti jahr? Mengeraskan suara, mengangkat suara, bidzikri, dalam berzikir, akibas sholat, setelah sholat 5 waktu. Ya, bahkan beliau katakan, sebentar, tadi ada tulisan nih, hilang kok. Kata beliau tentang hadis ini, waqad wafaqahu Muslim wal jumhur. Hadis tadi, sahabat itu habis sholat zikir dengan suara diangkat, ini disepakati oleh Imam Muslim dan juga jumhur, berarti mayoritas ulama. Tetapi pernah juga Imam Malik berkomentar di sini. Ya, kata Imam Malik, yang ini sih muhdas. Kata Imam Malik, ini adalah perkara yang bid'ah. Silakan aja. Sedangkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa ya, Rasul mengangkat suaranya ini adalah dalam rangka taklim, li ajli taklimi sifati dzikri, dalam rangka, pendapat ulamanya seperti itu. Makanya ada Imam Muslim dan jumhur yang menyatakan boleh dipakai secara mutlak hadisnya tadi. Sebagian lagi menyatakan, ya, teman-teman salafi memakai perkataan Imam Syafi'i ini. Kita enggak dikeraskan, tapi apa? Dipelankan. Silakan. Cuma tidak menyatakan itu bid'ah untuk mengangkat suara. Bahkan guru besar salafi di Saudi, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau katakan berzikir mengangkat suara itu sunnah. Dalam fatwanya, dalam fatwa dan rasailnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Jadi perbedaan pendapat. Satu masjid kalau memang untuk imamnya yang biasa memakai pendapat yang dikeraskan, silakan. Tapi mengeraskannya nggak usah pakai suara luar lah, speaker luar maksudnya. Saya tidak setuju Pak dengan masjid. Ada beberapa masjid bukan jam 4 lewat 30 menit loh Pak, jam 3 lewat 30 menit masih 1 jam adzan subuh. Ini suara qiraahnya Syekh Sudes sudah berkumandang. Saya bilang ini mengganggu orang loh. Orang mau tidur, jangankan yang muslim, yang non muslim aja kita nggak boleh ganggu, itu lagi tidur mereka. Tapi kalau nanti jam sekitar 4.30, kan adzan subuh tinggal berapa menit? Ya 5 menit, 7 menit, bolehlah silakan itu. Ataupun ada yang tarhim, ya, ada yang assalamualaikum Bapak Ibu, bangun, bangun, silakan. Tapi kalau udah pasang murotal, si merbotnya tidur, ya, yang ngaji cuma murotal dari handphone ataupun dari radio, diinikan ke speaker luar, apa manfaatnya? Gitu. Nah, termasuk kalau kita lagi zikir di sini, ada orang sholat, ya kita lirihkan juga sedikit. Astagfirullah, astagfirullah. Baik, hadirin, ini untuk zikir dalam sholat. Sekarang zikir di luar sholat. Ya, kalau zikir di luar sholat, Imam Bukhari sendiri meriwayatkan hadis yang banyak sekali, hadirin. Bukan 1, 2 diriwayatkan oleh mereka bahwa Allah mempunyai para petugas malaikat yang mencari halakoh-halakoh zikir. Orang kalau sudah berkumpul dalam berzikir, Pak, ada undangan, masa ya udah berkumpul zikirnya masing-masing? Kan kayaknya nggak begitu. Muslim. Inna lillahi malaikatun, sesungguhnya malaikatun. Inna lillahi malaikatan, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat. Ya, Allah memiliki petugas para malaikat, yatufuna fit turuqi, yang mereka bertawaf keliling-keliling seluruh dunia, fit turuqi,
di jalan-jalan, di gang-gang, malaikat ini ngapain? Yaltamisuna, mereka tugasnya mencari ahla dzikri, sekumpulan orang ahli dzikir. Pak, kalau sekumpulan apa kira-kira ngumpulnya itu kebetulan? Datangnya kebetulan? Nggak mungkin berkumpul datangnya kebetulan. Dibuat janji lah, dibuat banner, dibuat selebaran, dibuat pengumuman. Hari ini kita akan ada tausiah, setelah itu sebelum tausiah ada dzikir bersama. Ya ini dia. Malaikat mencari ahli dzikir, majelis dzikir. Faida wajadu qauman, kalau mereka sudah mendapati satu kaum, satu kelompok umat Islam, yadkurunallah, yang mereka berzikir kepada Allah. Enggak mungkin zikirnya sendiri-sendiri. Enggak mungkin pun enggak ditentukan waktunya. Bagaimana bisa berkumpul? Ditentukan. Ayo kumpul hari ini. Begitu. Ini bukan untuk majelis taklim, Pak. Secara lafaznya halaqah dzikir. Secara mutlak lafaznya halaqah dzikir. Dan kalau orang sudah berkumpul begitu, masa ia dzikirnya sendiri-sendiri, yang ini subhanallah, ini Allah akbar. Ya dikomandoi lah oleh satu orang supaya lebih apa? Lebih tertib, lebih apa? Lebih ini lagi apa jalannya itu, jalan pembicaraan dzikirnya tadi. Baik. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi perbedaan pendapat ini masing-masing bisa berjalan. Yang mau dikeraskan dengan pengerasan yang syahdu, yang tidak berlebihan, yang tidak dikeraskan pun silakan. Yang tidak boleh itu saling mencela, saling saling menghujat. Kalau ini bid'ah, ini jelek dan macam-macam. Padahal pendapat ulama sudah ada. Ayat-ayat tentang zikir yang dipelankan, terutama Al-A'raf 55, Al-A'raf 205, itu para ulama mengatakan di antaranya ayat ini ayat yang diturunkan di Mekah. An-Naha Makkiyah. Emang di Mekah zikirnya belum dikeraskan, Pak. Sholat berjamaah aja belum ada saat itu. Kenapa? Kalau mereka mengeraskan suara akan dihinakan, diejek dan dilempari oleh orang-orang musyrikin Mekah saat itu. Gitu. Makanya hadis tentang zikir habis sholat dikeraskan itu sudah di Madinah. Bahkan hadirin, saya mau tanya, zikir habis sholat di sini udah saya ajarkan tuh, Pak. Ini jarang diamalkan. Dzikir habis sholat, pas habis sholat, itu ucapannya apa yang terbaik? Istighfar kan? Belum. Apa? Apa? Hadirin, dzikir yang pas habis sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Allahu Akbar, dikeraskan suaranya. Ini termasuk zikir yang jarang diamalkan. Hadisnya Sahih Bukhari, nomornya 806 kalau tidak salah itu. Ya, kata sahabat Ibnu Abbas, aku mendengar dari luar masjid kalau Rasul udah selesai sholat dengan takbir dikeraskan bersama-sama di masjid itu. Allahu Akbar. Ini di Indonesia jarang dilakukan. Di India, Pakistan banyak dilakukan. Imam dan makmum selesai salam Allahu Akbar. Nah gitu. Jadi hadirin para jamaah yang dirahmati Allah, ya semoga Allah Ta'ala berikan kebaikan kepada kita untuk mengamalkan zikir-zikir ini. Nanti lebih dalam lagi ada juga zikir yang sudah ditentukan, dibuat, disusun seperti Syekh Al-Hasan Al-Banna. Beliau juga sudah membuat ma'thurat. Ada lagi guru-guru kita dari Jawa Timur, dari Temboro, amalan zikir daripada ayat-ayat Quran yang diambil, dicomot satu ayat, jadilah kumpulan Ayatul Hirzi. Ada juga yang Majmu' Syarif dan lain-lain daripada kumpulan zikir yang dikumpulkan dari Al-Quran ataupun hadis. Itu masih boleh memudahkan kita untuk mengamalkan aurat wirid-wirid harian kita. Allahu a'lam.